Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebatang pohon besar tumbang dan menimpa truk yang sedang melintas di Jalan Nasional kawasan Gampong Paru, Pidijaya. Harga kebutuhan pokok yang masih mahal mendorong warga Kota Lok Semawe terus menyerbu operasi pangan murah. Stok darah di PMI dan RSUD Singkil hanya cukup untuk 3 hari mendorong sejumlah pihak menggelar donor darah di samping pemeriksaan kesehatan gratis. Sebatang pohon besar di pinggir Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Pidijaya, tumbang dan menimpa truk. Insiden ini tidak sampai merenggut korban jiwa, namun menimbulkan kemacetan lalu lintas yang panjang. Pohon besar yang berada di pinggir Jalan Gampong Paru Gede, Kecamatan Bandar Baru, tumbang pada Senin sore. Pohon berukuran besar yang diperkirakan berusia ratusan tahun, patah dan melintang di badan jalan. Salah satu cabang pohon menimpa truk kontainer mengakibatkan arus lalu lintas sempat lumpuh. Namun kondisi ini tak berlangsung lama setelah sejumlah petugas dari BPBD terjun ke lokasi untuk menyingkirkan dahan dan batang pohon. Udah lama Kak kejadian musibah ini? Belum. Berapa menit Kak? Kira-kira 15 menit. Ada korban jiwa orang Kak? Nggak ada korban jiwa. Akibatnya berapa jauh kira-kira mogok kendaraan? 1 kilo. 1 kilo. Kakak kenapa di sini? Orang sini atau melintas? Orang sini. Anggota Polsek Bandar Baru dan Satlantas Polres Pidijaya bekerja sama mengatur lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif Gampong Parucot. Petugas dibantu warga juga memotong batang dan dahan pohon agar bisa dipindahkan dengan peralatan seadanya. 1 jam kemudian lalu lintas di Jalan Nasional kembali normal. Kami melaporkan dari Kecamatan Bandar Baru bahwasannya tadi sekira pukul 16 telah terjadi pohon tumbang yang kebetulan menimpa mobil angkutan umum yaitu mobil truk. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan tidak ada kerusakan yang berarti. Hanya saja terjadi kemacetan karena ini tepatnya di lintas Medan Banda Aceh dan Satlantas Polres Pidijaya segera menurunkan untuk mengatur arus lalu lintas dan saat ini arus lalu lintas sudah lancar, hanya kita gunakan sistem buka tutup satu arah sambil menunggu pengerjaan pohon yang tumbang untuk dipotong bersama masyarakat dan Polri. Kekompakan warga bersama petugas berhasil memindahkan pohon dari badan jalan sehingga arus lalu lintas kembali lancar. Ramadan melaporkan dari Pidijaya, Aceh. Seorang anak buah kapal ABK asing terpaksa dievakuasi petugas SAR gabungan akibat terkena serangan jantung. ABK tanker berkebangsaan Filipina ini dievakuasi tim pencarian dan pertolongan SAR Banda Aceh dari perairan Selat Malaka pada Selasa pagi. ABK bernama Facundo ini terkena serangan jantung dalam pelayaran dari Mina Alfal, Oman menuju Singapura. Sehingga kapten kapal tanker tersebut harus meminta bantuan tim SAR gabungan Banda Aceh untuk mengevakuasinya ke rumah sakit. Proses evakuasi melibatkan petugas SAR bersama anggota TNI Polri, KKP, Bea dan Cukai menggunakan kapal SAR KN Kresna. Kapal SAR merapat ke lambung kapal MT Olympic Life berbendera Marshall Island ini untuk memindahkan ABK yang sakit. ABK berusia 53 tahun ini membutuhkan penanganan medis cepat akibat terkena serangan jantung. Perkembangan operasi SAR Medical Evakuasi hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, mewakili Kepala Kantor
Pencarian Pertolongan Banda Aceh dapat kami laporkan bahwa atas laporan dan permintaan bantuan medikal evakuasi oleh agen pelayaran tadi malam, maka tadi pagi kami melaksanakan medikal evakuasi terhadap satu orang kru kapal, yaitu kapal MT Olympic Life berbendera Marshall Island yang berlayar dari Mina Alfa dengan tujuan Singapura. Pasien ini bernama Facundo dengan umur 53 tahun, warga negara Filipina yang mengalami sakit jantung. Kondisi cuaca yang teduh membuat evakuasi berjalan lancar. Kapal SAR Kresna yang membawa ABK asing tiba di Pelabuhan Ulelu, Banda Aceh pada Selasa pagi. Tim evakuasi memindahkan ABK asing itu ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh guna menjalani perawatan intensif. Tim liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sepuluh terpidana menjalani hukuman cambuk di depan umum setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara jarimah zina, liwat atau hubungan sejenis, khalwat hingga maisir atau perjudian. 4 pelaku pelanggaran syariat Islam Kanun nomor 6 tahun 2014 tak kuasa menahan sakit saat eksekusi cambuk di Taman Bustanusa Latin, Banda Aceh, Selasa siang. 4 terpidana zina, FM, SA, N, dan KH dihukum 100 kali cambukan sesuai pasal 33 ayat 1 Kanun Jenayat. Sementara QH dan RA, pasangan gay yang ditangkap di salah satu toilet di Taman Sari, dihukum 80 kali cambukan dikurangi masa tahanan. Kasus ini menjadi yang kedua untuk pelanggar liwat di tahun 2025. 2 terpidana lainnya, Y dan SB, dihukum 6 hingga 8 kali cambukan atas kasus khalwat. Sedangkan MA dan SD, pelaku maisir, dihukum 10 hingga 19 kali cambukan. Pihak Wilayatul Hizbah menegaskan eksekusi cambuk ini merupakan bukti ketegasan pemerintah Aceh dalam menegakkan syariat Islam di bumi Serambi Makkah. Hari ini ada 10 orang yang dieksekusi. 2 orang diantaranya adalah pelaku liwat, G, yaitu 2 orang. Ya, selebihnya ada 2 pasang yang melakukan perbuatan zina, ada 1 pasang khalwat dan 2 orang judi online. Sebenarnya kita terus melakukan upaya-upaya agar masyarakat kita memiliki pemahaman yang benar, yang baik terhadap syariat ini. Mudah-mudahan ke depan pelanggar syariat ini akan berkurang. Kita tidak bangga dengan pencambukan hari ini, dengan jumlahnya sebanyak 10 orang. Kita tidak bangga itu, tapi kita ingin menegakkan komitmen kita. Mudah-mudahan ke depan jumlah ini akan terus berkurang. Eksekusi cambuk ini menegaskan komitmen Aceh dalam menegakkan syariat Islam, serta diharapkan memberikan efek jera dan peringatan bagi masyarakat untuk tidak melanggar kanun jenayat. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Masih mahalnya harga kebutuhan pokok mendorong warga bergantung pada operasi pasar. Ratusan warga menyerbu lokasi operasi pangan murah yang digelar di Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luk Semawe pada Selasa siang. Sejumlah warga terutama ibu rumah tangga berebut untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Di lokasi ini tersedia beras dan bumbu dapur yang harganya telah disubsidi pemerintah. Harga beras lebih murah Rp20.000 per karung. Demikian juga bawang merah dan cabai merah keriting yang harganya lebih rendah Rp10.000 per kilogram dibandingkan harga di pasaran. Alhamdulillah terbantu sekali ya, karena kan apalagi kalau beras dipajak tuh, beras kalau 15 kilo tuh sampai 250. Kalau sekarang kan 5 kilo aja 57.000 kita bilang, itu terbantu kali. Dan apa ini namanya, bawang juga, bawang dipajak sekilo 40. Di sini bawang 22.000, dan itu pun bukan bawang-bawang Bombay, tapi bawang kampung. Syaratnya itu hanya KTP aja, fotokopi KTP dibawa, itu aja.
Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Pangan Provinsi Aceh bersama pemerintah Kota Lok Semawe untuk mengendalikan inflasi dan membantu meringankan beban warga. Ini dalam rangka menekan inflasi yang selama ini dianggap tinggi untuk Kota Lok Semawe. Mudah-mudahan dengan ada gerakan pangan murah dan juga pasar murah yang kita selalu adakan, itu membuat inflasi kita menurun angka inflasi. Dan masyarakat sangat antusias, ini dari pagi sudah menunggu. Dan setiap event yang kita lakukan untuk gerakan pangan murah ini selalu dinantikan oleh warga masyarakat. Apalagi harga yang ditentukan sudah ada subsidi dari pemerintah. Untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga murah, warga cukup menunjukkan KTP dan mengantre. Meskipun harus menunggu lama, mereka antusias mendatangi operasi pangan murah tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe.